Oke, sekarang kita sudah sampai di pos 14 Gandang Dewata. Ada banyak, ada sembako, ada. Ada pos 8. Pohonnya tinggi sekali. Yalah Android. Punya Android. Alright. Cakep sudah. Besok lebih awal lagi. Hari ini satu diri besok tadi kita banyak. Ya. Kipas, hati-hati. Wah, ngeri. Tadi yang kata-kata ya. Sudah sedia. Jadi 1,5 jam ya tadi dari bawah menuju pos 9. Ini hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit sampai di pos 9 guys. Beberapa saat lagi kita akan sampai di puncak Gandang Dewata. Ini dia penampakan puncak. Lihatin saja. Live. Langsung depan mata. Sampai di pos 9 Gunung Gandang Dewata. Kita istirahat, makan siang dulu. Setelah itu kita melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak Gunung Gandang Dewata. Oke, ikuti terus perjalanan Ale Jejak BPK. Selesai makan siang, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 10 atau puncak Gandang Dewata. Ini dia. Tuh, teman-teman.
Penampakan jalurnya nih. Kita lanjut lagi. Oke, jam 16.43 kita hampir sampai menuju puncak Gandang Dewata. Tapi sebelum sampai ini, di sini ada plakat atau memoriam. Dulu pernah ada pendaki juga dari Mapalasta ya kalau nggak salah, meninggal karena hipotermia. Ini dia, in memoriam. Oke, Farhan. Oke, semoga tenang di sana. Oke, jam 16.52 kita sampai di puncak Gunung Gandang Dewata. Aduh, puncak Gandang Dewata. Puncak Gandang Dewata. Nih. Gimana Kak? Hah? Gimana perasaannya? Kemenangan. Gimana Kak Evi? Kemenangan. Alhamdulillah. Syukur. Bang Rahmat, gimana? Wah, ini luar biasa. Bang, puncak deh. Jam 5 sore ya. Hei kau, ngapain kau di sana? Kemari. Mama duluan saja. 3083. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya jam 5 kurang lah, jam 5 sore. Di hari keempat kita sampai di puncak tertinggi Sulawesi Barat dengan ketinggian 3037 meter di atas permukaan laut. Ya. Trek dari bawah sampai sini ya, lebih tepatnya dari jalur pos 7 sampai puncak ini luar biasa. Ini semua bekerja dari tangan, kita pegang akar semuanya kerja. Sangat melelahkan dan nggak ada landai, nggak ada istirahat. Pokoknya terus nanjak. Terima kasih untuk Gandang Dewata dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah ikut dalam pendakian ke Sulawesi Barat ini. Kak Pa, Jaden, Kak nanti dulu foto, tos dulu, Bang Maps, mantap. Kantang Dewata. Gandang Dewata. Tuh, kantang Dewata. 3038. Oh, bocor. Kegiatan kita sore hari ini bikin perapian karena di sini cuacanya sangat dingin sekali. Tuh tenda-tendanya kita tuh. Itu dia. Ramai. Nah, ini lagi pakai celana. Oh sunset. Oh iya sunset ada di sana. Wih mantap. Tuh nampakan di belakang masih pada masak-masak. Ini chefnya. Ini udah di hari keempat ya. Dari keempat ini
sebenarnya cukup apa ya, kalau cukup melelahkan tuh enggak ya, sangat melelahkan. Nah. Ya, itu mereka lagi masak-masak buat persiapan makan malam kita nanti. Dapur umum. Oke. Suhu di sini mungkin sekitar 10-9 derajat. Nah, dinginnya cukup lumayan dingin. Saya suruh di situ. Banyak bekas di belakang. Banyak bekas di belakang. Kita pagi ini sedang sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 7 Desa Paku. Ini gimana muternya ini caranya? Muternya ini gimana ini? Gini kah? Ini lagi tes tongsis dulu nih. Tongsisnya ladies, anak darah. Saya bukan. Mon kartel. Kita persiapan dulu. Pagi hari di hari kelima. Persiapan menuju pos 7 Desa Paku. Nah, ini dari tim Malaysia. Sudah siap berfoto, bergambar. Oke, travel. Gandang Dewata. Allah. Jadi di hari kelima ini kita akan turun ke Desa Paku. Jadi kita naiknya lewat rantai Pongko dan turun lewat Desa Paku. Dan di sini hujan, tadi sebelum kita berangkat hujan sangat deras. Jadi kita berangkat agak kesiangan sebenarnya. Di jam 12 siang kita baru jalan untuk turun ke bawah. Seperti yang dilihat tadi, itu adalah trek menuju atau turunan ya. Oke, kita lanjut lagi turun ke bawah tuh teman-teman tuh. Oke, sekarang kita sudah sampai di pos 14 Kantang Dewata. Oke, sebentar tuh. Jadi dari puncak menuju ke pos 14 ini cuma membutuhkan waktu hanya sekitar 15 menit saja. Kita lanjut lagi, Zeze. Mantap, kita lanjut lagi ya. Oke, dari pos 14 ke pos 13 itu dengan jalur yang turun naik ini ditempuh sekitar satu jam lebih kurang 1 jam. Ini dia pos 13 Kantang Dewata. Jadi kalau rantai Pongko itu dia Gandang Dewata, kalau di sini ya namanya Kantang Dewata. Begitu. Oke, Ze.
Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Yuk. Oke, 13.31 kita sampai di pos 11 ya. 12. Pos 12. Pos 12 Gandang Kantang Deata. Oke, yuk. Ini yang kompresnya. Cukup 1 jam setengah, lebih kurang ya. 1 jam setengah sampai di pos 12 ini. Sudah. Oke. Sampai jarak waktu dari pos 12 ke pos 12 itu hanya memakan waktu sekitar lebih kurang 30 menit saja. Oke, kita lanjut lagi ke pos 10. Oke, sebentar lagi kita sampai di pos 10. Dari pos 12 ke pos 10 itu cuma memakan waktu lebih kurang sekitar 40 menit. Kita sebentar makan semua. Halo guys, jadi kita ini sudah di pos 10. Ya. Jadi estimasi dari puncak ke pos 10 ini sekitaran 2-3 jam guys. Dan kita bersama Ogi Travel. Ogi Travel ya. Mantap sudah. Air deh nih. Jadi kalau mau ke Gandang Dewata jangan lupa hubungi Ogi Travel. Oke. Sekitar 1 jam kurang lebih ya, 45 menit atau 1 jam kita sampai di pos 9. Sudah lelah sangat. Ogi Travel gimana? Mantap. Gandang Dewata Hajar. Oke, jam 5 sore kita sampai di pos 8. Selanjutnya kita akan lanjut kembali ke pos 7 untuk bermalam. Untuk malam ini aja ya. Besok kita turun lagi ke Mamuju. Pos 8. nggak ada rasa Pak. Berapa jauh lagi nih? 20 menit, 25 menit. Kita lanjut lagi menuju pos 7. Oke, jadi lebih kurang 25 menit atau 30 menit kita sudah mau sampai ke pos 7 dan ini kita akan menyeberangi sungai. Cukup besar ya sungainya Bang ya. Ini dan sungainya kita buka sepatu dulu. Oke. Jangan. Oke. Sip. Tanjakan
Ini gimana mau ngambil air nih? Nanjaknya udah susah banget ya. Oke, ini kita dari pos 8 menuju pos 10, pos 7 maksudnya. Udah buka sepatu kita. Ini pos 7. Kita lihat tendanya udah didiriin atau belum. Oke. Jadi untuk malam ini kita akan bermalam dulu di pos 7. Kemudian besok melanjutkan kembali perjalanan pulang menuju Desa Paku. Sudah pos 7. Ya, kita hari ini menu sarapannya adalah puding dan nasi goreng. Puding dan apa bang? Dan nasi goreng. Iya. Ayo, selamat pagi. Nice day. Kita selanjutnya kemana, Bang? Apa kak? Selanjutnya menuju kemana? Kita turun desa Pak. Turun ke Desa Paku ya. Perjalanan akan tempuh lebih kurang 5 jam. 5 sampai 6 jam. Paling lama. Oke. Nah, kita akan persiapan melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Bang, Mantap. mana? Lanjut lagi. Wow ya. Ada api. Gimana? Ada api. Kita lihat. Aduh. Coba vlog lagi, belajar vlog. Ada apa aja di sini, Bang? Tidak bisa. Ada api. Jam 9 pagi kita melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 6. Langsung ke pos 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kita akan sampai di Desa Paku. Landai. Kalau teman-teman ingin naik ke gunung Gandang Dewata. Oke, kita lanjut lagi menuju pos 5, tapi kita istirahat dulu, sebat 2 bar dulu lah. Orang kah? Oh, anak Dedi sama menantu Dedi. Menantu Dedi. Oh. Tapi naik. Naik mudah. So, di sini boleh buat 3 sampai 4 hari pulang pergi.
Kalau rantai pongkot itu memang susah. Pendek ya ini ya. Oke. Hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kita sudah sampai di pos 5. Kamu lagi lah. Ini 5 ke 4. Mantap. Oke. Pos berapa? Ini pos 5 1 jam. Oke. Pos 4. Dari pos 5 ke pos 4 cuma membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan jalur yang lumayan landai ya Bang ya. Landai sekali. Pesan-pesannya Bang mungkin sudah mau disampaikan? Ayo ke Gandang Dewata. Mantap sudah. Oke. Siap. Sedikit lagi kita akan sampai di pos 3 Gunung Gandang Dewata Sipaku. Jadi perjalanan dari pos 4 menuju pos 3 ini membutuhkan waktu hanya sekitar 30 menit saja. Kita sudah sampai. Segernya. Dari pos 3 ke pos 2 cuma membutuhkan waktu sekitar 40 menit saja. Dengan jalur terus menurun dan licin, sehingga kita harus sangat ekstra hati-hati sekali. Pos 2 tinggal 1 pos lagi, yaitu jalan ke kampung. Maaf. Kena edit nih. Menghindarkan. Oke, kita lanjut lagi ke pos 1. Pos 1 berapa? Sama 45 menit 1 jam. Oke, ini dari pos 2 ke pos 1 cuma memerlukan waktu sekitar lebih kurang 30 menit dengan jalur terus menurun dan sangat licin. Ini udah nggak karuan lagi soalnya seperti apa bentuknya, jatuh sampai tungkir udah. Ini posnya pos 1. Mana tulisan posnya? Ada di atas. Ini pos 1. Dan kita melanjutkan lagi ke kampung Raja Tepat. Jadi dari pos 1 menuju ke kampung ini dalam jarak beberapa menit itu udah kita menemukan, kita udah melewati hamparan bunga kuning yang indah. Ini bunga apa rumput ya? Rumput sih sebenarnya. Rumput yang berbunga. Rumput yang berbunga. Waduh. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya. Nih. Pedeo. Mundur. Mundur. Mundur dulu Kak. Oh, mundur. Ya. Ya, sekitar 5 menit tadi ya. Ini hamparan bunga kuning di perkebunan, di kebun coklat warga di Desa Paku. Tuh cantiknya, cantik sekali lah bunga-bunga tuh. Amboy. Akhirnya setelah 6 hari di dalam hutan, kita ketemu dengan orang.
warga sekitar ya. Warga sekitar sedang pergi ke kebun. Ini adalah kebun coklat warga dari Desa Paku. Setelah 6 hari di dalam hutan, kita menemukan ada ibu. Ibu, hai ibu. Lebar sangat. Airnya lebar sekali. Oke, kita akan menyeberangi jembatan yang hanya diperbolehkan untuk menyeberanginya satu orang, masing-masing satu orang gitu, nggak boleh banyak-banyak. Oke, lanjut. Akhirnya kita ketemu juga perkampungan. Ini kayaknya Desa Paku. Wih, jambu segar banget. Ini dia Desa Paku. Bu, Pak. Oke.